Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali di sini pada mata kuliah kimia teknik ya. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kimia campuran. Untuk materi-materi kemarin kita sudah sampai di ujian tengah semester yang sudah kita lakukan. Kita masuk ke menuju materi yang akan kita bahas selanjutnya ya sampai nanti akhir semester. Ya, di sini untuk bab yang kita pelajari setelah UTS adalah tentang kimia campuran. Untuk kimia campuran akan saya jelaskan, tapi kalian bisa menyimak buku kalian atau mencari referensi dari sumber yang lain supaya kalian lebih memahami dari materi kali ini. Ya, di sini untuk yang namanya kemarin ya, wujud benda itu ada 3 ya, gas, cair, dan padat. Dan jika benda-benda itu bercampur maka disebut dengan campuran. Jadi campuran itu terdiri dari berbagai senyawa. Nah, campuran secara fisiknya dicirikan oleh komposisinya yang bervariasi atau yang bermacam-macam dengan mempertahankan sifat individualnya. Jadi ada yang masih mempertahankan sifat individu dari masing-masing bendanya tersebut. Ada 2 jenis campuran yang umum, yaitu dinamakan larutan dan koloid. Kalau larutan itu campuran yang homogen, jadi itu campuran yang bercampur jadi satu ya, homogen ya, dimana masing-masing komponennya tidak terbedakan dan berada dalam satu fasa, jadi menjadi satu, itu larutan. Kalau koloid itu campuran heterogen, di mana satu komponen terdispersi sebagai partikel halus pada komponen lainnya. Jadi kalau yang koloid itu masih heterogen, masih ada masih bisa beda dengan komponen yang bercampur seperti itu. Nah, campuran di sini kan tadi gabungan atau campuran dari beberapa unsur ya atau benda ya. Di sini masih memiliki sifat asalnya, misalkan air dengan alkohol. Nah, tadi kan sudah ada 2 campuran jenisnya, homogen dan heterogen. Kalau homogen itu berarti campuran yang sama atau untuk satu fasa, tapi kalau heterogen berarti campuran yang tidak sama dan terdapat batas di antara keduanya. Misalkan kita menyampurkan antara minyak dengan air, jadi kan berbeda seperti itu. Kita bahas yang pertama dulu tentang larutan. Ya, dicampurkan tadi ada larutan sama koloid. Di sini larutan adalah campuran homogen. Ya, tadi sudah dijelaskan untuk homogennya, berarti dia zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan atau zat yang terlarut itu disebut dengan solut. Sedangkan yang lebih banyak atau yang melarutkan itu berarti dia namanya pelarut atau solvent. Diingat-ingat, yang terlarut adalah solut dan yang melarutkan adalah solvent. Komposisi dari zat yang terlarut dan pelarut ini ya di dalam larutan dinyatakan dengan konsentrasi. Jadi berapa banyak konsentrasinya, berapa banyak persentasi perbandingan di antara 2 benda itu, seperti itu. Sedangkan proses pencampurannya ya antara zat terlarut dengan pelarutnya itu membentuk larutan yang disebut dengan pelarutan atau solvasi. Larutan yang terbentuk ketika partikel solvent menarik partikel solut. Jadi dia ini ya, seperti ada kan ini dicampurkan. Nah, dia akan lama-lama partikel di solutnya dia itu bergabung dengan solvent. Nah, sehingga ini semua bercampur di solvent. Nah, seperti itu. Sehingga terpisah ke lingkungannya atau dia terlarut ke dalam pelarutnya. Contoh larutan yang umum dijumpai adalah padatan yang dilarutkan dengan cairan, seperti garam atau gula yang dilarutkan di dalam air. Itu contoh larutan. Kan kita sudah tahu ya kalau garam sama gula kalau dimasukkan ke dalam air pastinya akan bercampur, akan terlarut ya. Terdapat pula larutan padat ya, misalkan alloy atau campuran logam. Untuk pelarutan di sini ada proses tarikan antar partikel komponen murni yang terpecah dan tergantikan dengan tarikan antara pelarut dengan zat terlarut, itu proses pelarutan. Bila komponen zat terlarut ditambah terus-menerus ke dalam pelarut,
maka dia akan menyebabkan ini, kok ada suatu titik komponen yang ditambahkan tidak akan dapat larut, karena apa? Dia mengalami yang namanya titik jenuh karena kebanyakan zat larutnya, sehingga menggumpal seperti itu ya kalau kita secara logika seperti itu. Misalnya, jika zat larutnya berupa padatan dan pelarutnya berupa cairan, pada suatu titik padatan tersebut tidak dapat larut lagi. Kita mau mencampurkan gula di air, tapi kita menambahkan gula terus, maka dia akan mengalami yang namanya titik jenuh di situ. Nah, titik tercapai keadaan jenuh larutan itu sangat berpengaruh, ya, sangat dipengaruhi oleh apa saja lingkungannya, seperti apa suhunya, tekanannya, itu yang menyebabkan ini terjadinya titik jenuhnya. Jenis larutan di sini diklasifikasikan ada beberapa, karena setelah tadi kan ada wujud benda, gas, cair, dan padat ya. Di sini dibedakan gas, cair, dan padatan. Contoh larutannya untuk pelarutnya, jika contohnya gas, misalkan udara, oksigen, dan zat-zat yang lain yang di udara, nitrogen contohnya, gas dengan gas. Gas dengan cairan contohnya uap air. Uap air itu gas dengan cair ya. Kalau gas dengan padat itu bau, suatu zat padat yang timbul dari larutnya molekul padatan. Ini seperti apa ya, bau yang muncul dari kayak kamper kayak itu ya, itu. Terus pelarutnya cairan dan gas contohnya adalah air terkarbonasi atau karbon dioksida. Cair dengan cair contohnya etanol. Terus cair dengan padat contohnya gula dalam air ya, sukrosa. Terus garam dengan air, natriklorida. Terus padat dengan gas contohnya adalah hidrogen larut dalam logam. Ya, contohnya adalah platina di sini. Terus padat dengan cair contohnya adalah air dalam arang aktif. Uap air dalam kayu. Terus padat dengan padat contohnya adalah alloy. Alloy ini seperti baja dan duralumin. Larutan penyangga atau buffer. Ya, di sini ada larutan penyangga atau yang disebut dengan buffer. Itu merupakan larutan yang digunakan untuk mempertahankan nilai pH-nya, derajat keasamannya. Nah, agar apa? Tidak banyak berubah selama reaksi kimia berlangsung. Maka ada yang namanya larutan penyangganya atau buffer. Komponen dari larutan penyangga itu ada dua di sini, yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Yang bersifat asam berarti dia memiliki pH kurang dari 7. Kalau yang bersifat basa berarti dia mempunyai nilai pH-nya lebih dari 7. Ya, ini nanti dibaca lagi. Untuk konsentrasi larutan, di sini konsentrasi yang menyebabkan adanya zat terlarut dan pelarut tadi yang kita bahas sebelumnya, di sini dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total dalam larutan. Jadi perbandingan antara zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan itu kita namakan dengan konsentrasi. Nah, atau bisa juga jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarutnya. Contoh beberapa satuan konsentrasi adalah ini bisa disebut dengan molar, ada molal, ini beda-beda ya. Ada ppm. Kalau ppm itu bahasa Indonesianya bagian per juta, kalau dalam bahasa Inggris part per million. Ya, sementara itu secara kualitatif, secara perhitungan, ya komposisi larutan dapat dinyatakan kualitatif, maaf. Tadi ini berarti kuantitatif ya. Secara kualitatif bisa dinyatakan dengan encer, berarti dia konsentrasinya rendah, atau pekat, berarti dia konsentrasinya tinggi, seperti itu. Perhitungan konsentrasi ini yang pertama dalam persen berat ya. Dinyatakan dengan rumus gram zat terlarut dibagi dengan gram zat terlarut ya, ditambah gram pelarut atau total dari pelarutnya dikalikan 100%, atau gram zat terlarut dibagi gram larutan, jadi jumlah larutannya dikali 100%. Ada contoh soal, hitung berapa persen berat NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl dalam 55 gram air. Jadi yang dilarutkan adalah 20 gram, di dalam air 55 gram. Berapa persen berat NaCl-nya, konsentrasinya. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang tadi, 20 zat terlarutnya dibagi zat terlarut ditambahkan dengan zat pelarutnya.
kan air pelarutnya. 20 dibagi 75 dikalikan 100%, hasilnya adalah 26,67%. Ya. Persen volume sekarang, tadi berat, sekarang ke volume. Ini kita pakai, ya kalau cairan kan kita pakai volume ya, mililiter. Ya. Kalau yang tadi satuannya adalah gram, ya untuk berat. Kalau ini untuk volume, berarti satuannya liter. Ini mililiter yang dipakai, mililiter zat terlarut dibagi mililiter larutan kali 100%. Jadi sama, terlarut dibagi larutan, cuma satuan yang dipakai berbeda dengan yang tadi ya. Contoh soalnya, jadi lihat-lihat yang terlarut apa dengan melarutkan apa. 50 ml alkohol dicampur dengan 50 ml air menghasilkan 96,54 ml larutan. Hitung presentasi volume masing-masing komponen. Jadi berapa volume dari masing-masing komponennya, dari terlarut dan pelarutnya. Nah, di sini persen volume alkohol ya yang dicampur kan 50 ml ya, dibagi jumlah larutannya adalah 96,54 kali 100. Nah gitu, karena sama-sama 50 ml maka hasilnya juga sama, yaitu 51,79%. Ya, sangat sederhana perhitungannya ya. Yang ketiga tadi ini antara berat dengan volume. Nah ini kan beda lagi, tadi gram sama gram, terus mililiter sama mililiter, sekarang gram dengan mililiter. Ini juga sama ya, gram zat terlarut dibagi dengan mililiter larutan dikalikan 100. Ini untuk persen berat volume, per volume ya. Terus kemudian konsentrasi dalam ppm atau part per million dan ppb part per billion. Ya, di sini rumus yang digunakan adalah 1 mg zat terlarut dibagi 1 liter larutan. Kalau yang ini sama aja dengan berat zat terlarut 10⁻6 dibagi dengan berat larutan. Ini ppb ya. ppm. Kenapa ini 10⁻6? Dia kan miligram ya, miligram sudah 10 pangkat min 3. Ini kalau beratnya masih, ini berat sama berat ya. Kalau ini kan berat sama volume. Jadi rumus yang digunakan lihat soal yang ditanyakan yang diketahui apa. Ini untuk ppm-nya. Kemudian untuk ppb-nya ya, million dalam bahasa Inggris itu artinya juta, kalau billion itu dalam bahasa Inggris artinya miliar ya. Ini 1 mikrogram zat terlarut dibagi 1 liter larutan, atau berat zat terlarut dibagi berat larutan dikali dengan 10⁻9. Nah ini ada suatu contoh. Larutan dalam air mengandung 8,6 mg aseton dalam 21,4 liter larutan. Jika kerapatan larutan 0,997 gram per cm pangkat 3 atau kubik ya, hitung konsentrasi aseton dalam ppm. Berarti kita harus menggunakan rumus yang tadi ppm, diketahui gram sama liter, berarti kita pakai yang rumus yang pertama ya. Ya, kalian bisa hitung berapa hasilnya. Ini enggak ada jawabannya, jadi hitung sendiri ya untuk menggunakan dengan rumus yang tadi. Untuk fraksi mol sekarang. Fraksi mol di sini ada 3 rumus yang digunakan ya. Untuk fraksi mol A atau mol A, jadi 1 mol ya, itu dirumuskan dengan jumlah mol A dibagi jumlah mol semua komponen. Kalau zat terlarut berarti zat terlarut dibagi jumlah larutan, jumlah mol larutan. Kalau fraksi mol zat pelarut sama, berarti mol pelarut dibagi, ini kurang per, dibagi dengan jumlah mol larutannya. Contoh soal, hitung fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam larutan 117 NaCl dalam 3 kg H2O. Maka di sini kita kan tahu untuk 117 gram NaCl di sini berapa nilai molnya, kita bagi dengan 58,5 ya untuk molnya. Berarti ini Na berapa, Cl berapa ya. Ya, di sini nanti saya itu jelaskan lagi. Untuk 3 kg H2O air, ini berarti kan kilo diubah menjadi gram, 3000 gram
dibagi dengan 18. Nah, H2O. Kalau H kan 1 kali 2, 2. O-nya berapa? H-nya ya nanti kita cari untuk nilai. Kalau di sini kan kita nggak bisa lihat ya untuk nilai AR-nya. H berapa, O berapa, Na berapa. Nanti ini kita bahas lagi. Nah, didapatkan molnya 166,6 mol, maka fraksi mol NaCl itu 2 mol dibagi jumlahnya 168,6, hasilnya ini 0,012. Untuk air itu 166,6 dibagi totalnya, hasilnya 0,988. Ya. Oke. Molar, kemolaran itu berarti mol zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Mol dibagi liter, diingat-ingat ya. 80 gram NaOH dilarutkan dalam air, kemudian diencerkan menjadi 1 liter larutan. Hitung kemolaran larutan. Nah, ini udah diketuk MR-nya. Kalau yang soal yang tadi ini kan kita nggak tahu MR-nya, jadi ngitung sendiri. MR itu didapatkan dari itu, nilai AR dari masing-masing unsur. Ini bisa dilihat di SPU ya. Ya, SPU-nya. Saya tidak hafal jadi nggak itu. Na berapa, jadi bisa kalau di sini sudah diketahui MR-nya, NaOH-nya 40. Nah, jadi langsung bisa kita jawab jumlah mol NaOH kan tadi 80 gram dibagi 40 MR-nya, berarti 2 mol. Maka kemolaran mol dibagi liter, berarti 2 dibagi 1 liter sama dengan 2 M besar. Untuk molar satuannya M besar ya, molar. Nah, tapi kalau molal beda dengan molar. Kalau molar M besar, kalau molar M kecil. Ingat-ingat. Ini mol zat terlarut dibagi kilogram pelarut. Kalau molar berhubungan dengan volume, tapi kalau molal berhubungan dengan berat. Ya. Hitung kemolaran larutan metil alkohol. Ini sudah diketahui MR-nya 32 dengan melarutkan 37 gram metil alkohol CH3OH dalam 1750 gram air. Berarti air kan pelarutnya ya. Ya. Di sini mol zat terlarutnya berapa? 37 dibagi 32 MR-nya ya. Hasilnya 1,156 mol. Kemudian kemolaran kita pakai rumus ini 1,156 dibagi kilogram pelarutnya. Nah, pelarut kan di sini harus satuan kilogram, maka ini harus kita ubah menjadi kilogram. Berapa? Jadinya 1,750. Nah, maka ini dibagi ini hasilnya 0,68 molal M kecil. Ya, bukan meter ya, tapi molal M kecil. Kemudian normalitas di sini dirumuskan dengan ekivalen zat terlarut dibagi liter larutan. Ya. Hitung kenormalan larutannya mengandung 36,75 gram H2SO4 dalam 1,5 liter larutan. Massa molekulnya 98, maka di sini ekivalen zat terlarutnya berapa? Dan liternya sudah diketahui. Nah, di sini harus dimasak ekivalennya untuk kenormalan dari larutan ini adalah 36,75 gram dibagi dengan 49 ya. 49 ini separuhnya dari massa molekulnya, massa ekivalennya ya. Jadi separuh dari massa molekul itu 49 ya. Jadi 49 dikalikan 1,5 liter ya. Jadi ini dibagi dengan ini hasilnya 0,5 normalitas N besar. Ya, metode pemisahan. Nah, di sini di dalam larutan kita akan bisa memisahkan larutan tersebut. Ya, tujuannya untuk apa di sini? Tujuan untuk mendapatkan hasil zat yang murni dari campuran atau larutan tersebut. Metode pemisahan ini berarti cara memisahkan atau memurnikan suatu senyawa ya yang mempunyai susunan kimia yang berkaitan. Ya. Atau kita kenal dengan pemurnian seperti itu. Ya. Dasar-dasar metode pemisahan di sini yang pertama yang harus diperhatikan dalam pemisahan adalah ukuran partikelnya. Ya, ukuran partikel yang diinginkan harus berbeda dengan zat yang pencampurnya. Jadi dapat dipisahkan.
Metode yang digunakan biasanya adalah filtrasi atau penyaringan. Dapat dipilih penyaring atau media berpori yang sesuai dengan ukuran partikel zat yang diinginkan, ya. Jadi untuk memisahkan dua partikel yang bercampur yang berbeda ya ukurannya bisa dengan menggunakan filtrasi. Kemudian yang kedua yang diperhatikan adalah titik didihnya. Jika ada dua benda yang memiliki titik didih yang berbeda, maka bisa dipisahkan dengan menggunakan metode destilasi. Ya. Apabila titik didih zat hasil lebih rendah daripada zat pencampur, maka bahan yang dipanaskan antara suhu didih zat hasil dan di bawah suhu didih zat pencampur. Saya nggak bisa konsentrasi. Ada iklan lewat ya. Maaf. Proses pemisahan dengan dasar perbedaan titik didih ini bila dilakukan dengan kontrol suhu yang ketat akan dapat memisahkan suatu zat dari campurannya dengan baik. Kelarutan di sini suatu zat selalu memiliki spesifikasi kelarutan yang berbeda antara pelarut yang satu dengan pelarut yang lain ya. Dengan melihat kelarutan satu zat yang berbeda, maka dapat dipisahkan dengan menggunakan pelarut tertentu. Nah, kemudian ada pengendapan. Ini berarti dia mengendapkan suatu campuran atau larutan dengan berjenis yang berbeda. Terus difusi. Difusi ini berarti bisa mencampurkan antara dua jenis zat cair atau gas yang bercampur menjadi satu. Nah, gerak partikel ini dapat dipengaruhi oleh muatan listrik. Jadi listrik yang ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa menarik partikel zat hasil ke arah yang diinginkan sehingga diperoleh zat yang murni. Kemudian absorpsi, ini penarikan oleh bahan pengabsorpsi ya, sehingga di sini dia akan menempel pada permukaan dari bahan yang absorpsi tadi. Nah, penggunaan ini digunakan untuk pemurnian air dari kotoran organik atau organisme, biasanya menggunakan dengan absorpsi. Nah, yang tadi sudah membahas larutan, sekarang ke koloid. Koloidnya tadi yang heterogen ya, di sini dikenal adanya larutan dan suspensi atau campuran kasar. Ya, contoh dari koloid ini adalah darah, terus susu, keju, ya, cat, jenis obat, kosmetik. Nah, koloid di sini campuran yang metastabil, seolah-olah stabil tapi akan memisah setelah waktu tertentu. Ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Ya, ini nanti bisa kalian lihat di video lain tentang atau materi lain tentang efek Tyndall ya. Efek Tyndall ya, Tyndall. Efek Tyndall, tapi dalam bahasa Indonesia kita orang Jawa ya, Tyndall gitu aja. Tyndall kalau baca. Adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Jadi ada berkas cahaya yang berhambur dari partikel koloid itu. Ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall oleh seorang ahli fisika Inggris, makanya dinamakan efek Tyndall. Efek Tyndall ini suatu larutan yang terjadi karena adanya sinar pada molekul itu sehingga dia terhambur sinarnya seperti itu, akan terhamburkan. Oke. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown ini gerakannya acak ya. Dia tidak tentu. Yang gerak acak tidak beraturan seperti itu. Ini bisa diamati oleh mikroskop ultra. Jadi kita nggak bisa melihat secara langsung. Gerakannya seperti membentuk gerakan zigzag ya. Jadi acak-acak gitu. Semakin kecil partikel koloidnya maka semakin cepat gerak Brown-nya. Ya, kalau semakin besar ukurannya maka dia menjadi lambat. Gerak Brown ini dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, maka besar energi kinetiknya sehingga dia gerakannya juga semakin cepat, ya. Gerakannya semakin cepat karena ada partikel medium pendispersi. Kalau di suhunya rendah, maka gerakannya menjadi lambat. Oke, yang ketiga adsorpsi sama penyerapan partikel tadi ya. Dan menggunakan tadi yang muatan listrik bisa memisahkan seperti itu. Terus koagulasi koloid. Yang keempat, koagulasi ini penggumulan partikel koloid yang membentuk endapan.
Jadi partikel koloid yang digumpal untuk endapan. Kita menyebabkan koagulasi. Ya. Yang terjadi secara fisik ya seperti dilakukan dengan pemanasan, pendinginan dan pengadukan sehingga dia menggumpal. Beberapa macam bentuk koloid ini ada beberapa contoh. Yang pertama aerosol ya. Bentuk koloid aerosol ini contohnya adalah debu, asap. Ya, dia terdispersi di dalam gas. Kemudian yang kedua emulsi. Ini sistem koloid di mana zat terdispersi dan pendispersinya itu zat cair yang tidak dapat bercampur. Contohnya apa? Santan, susu, minyak ikan itu emulsi. Ya. Terus ada emulsi air dalam minyak, contohnya mentega, minyak bumi ya. Terus emulsi yang tertarik oleh zat cair, contohnya sabun yang bisa mengemulsikan minyak dan air. Yang ketiga adalah gel, ini contohnya agar-agar, lem kanji, selai ya. Kemudian buih ini contohnya sabun, deterjen. Nah, itu contoh macam-macam dari koloid. Nah, apa tuh kegunaan dari koloid itu sendiri? Di sini di dalam berbagai bidang industri bisa digunakan banyak aplikasinya untuk koloid sendiri. Oke. Beberapa aplikasi koloid yang lain selain yang tadi ini bisa memutihkan gula, mengumpalkan darah, ya, bisa menjernihkan air. Ini proses-prosesnya, ya seperti itu. Jadi yang diingat-ingat campuran ada dua, larutan dan koloid. Larutan banyak sekali yang ditentukan oleh konsentrasinya dengan berbagai rumus yang digunakan. Kemudian koloid ada berbagai macam, ya bentuk, jenisnya dan aplikasi yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya. Untuk kelanjutannya kalian bisa pelajari lagi di materi yang lain, di sumber materi yang lain. Kalian bisa lihat video yang lain untuk mau menambah kalian pengetahuan tentang kimia campuran ini. Terima kasih dari saya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.